yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir, mobil khusus adalah guru kita semua, yang mulia Fadilah Ustazah Asma binti Harun, dan juga tadi disebutkan semua pejuang-pejuang inti di Yayasan Al-Hijrah yang mendermakan hartanya, yang berjuang dengan tenaganya, yang berjuang dengan ide-ide cemerlangnya, semuanya tanpa terkecuali. Semoga Allah memberikan kepada beliau-beliau ketulusan, keikhlasan, sehingga apa yang mereka lakukan akan mereka petik buahnya nanti di saat menghadap kepada Allah. Dan semoga apa yang tadi dibincangkan dan disampaikan benar-benar terwujud untuk kejayaan umat Nabi di dunia dan di akhirat. Dan memang seorang muslim harus punya ide-ide cemerlang bagaimana kebangkitan umat ini terwujud, bagaimana umat Nabi Muhammad itu juga di dalam kegembiraan, kesenangan, juga dalam kesuksesan urusan beragamanya. Tidak ada kebincangan. Ada orang berbicara tentang sebuah kegembiraan, kesenangan dunia tapi lupa akhirat. Ada orang seolah-olah bicara tentang akhirat saja tapi dengan cara yang salah, sehingga menjauhkan orang dari kehidupan dunia. Padahal sesungguhnya kehidupan dunia itu kalau kita jalani dengan benar tidak akan menjadikan kita lupa akhirat. Karena kita di dunia menjalani hidup di dunia dengan benar sesuai dengan petunjuk dari Allah, maka dunia yang katanya mal'unah, terkutuk, itu menjadi tersanjung. Makanya dimaksud para ulama orang terjerumus dengan dunia itu ya sesuai dengan topik yang diangkat, dunia yang menjadikan dia lupa, hatinya lupa, hatinya lalai. Tapi kalau dunia kita gunakan dengan benar, tidak. Seorang al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dari yang lemah, kuat ekonomi, dalam kuat segalanya. Dan Islam tidak mengajarkan kita menjadi orang fakir, akan tapi memang ada pendidikan, jika fakir bersabarlah. Tapi hendaknya kita itu bisa menjadi orang yang bermanfaat. Jadi mohon ini perlu dijelentrehkan lebih jelas tentang tasawuf. Jangan salah tafsir tentang tasawuf. Tawakal, zuhud. Zuhud bukan berarti orang tidak boleh berurusan dengan dunia. Zuhud itu kan menjauhkan hati daripada cinta dunia. Boleh dia punya menjadi orang terkaya di Malaysia, tapi karena hatinya dengan Allah, maka dia menjadi orang yang paling besar manfaatnya. Menjadilah orang yang kuat, yang bisa berbagi. Ada sebuah cerita gambarannya macam nih. Kita itu sering beragama yang salah. Beragama hawa nafsu atau beragama tidak dengan kecerdasan. Adalah ibadah. Ada gambaran cerita orang yang biasa dengan gaya tawakal kepada Allah. Kita harus sebagai seorang mukmin yang bertawakal, semua dicukupi oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seolah begitu. Semuanya dijamin oleh Allah. Tawakal tidak. Gaya tawakal yang salah. Tawakal yang salah, suatu ketika ada sahabat Nabi itu datang ke Nabi membiarkan untanya tak diikat. Untanya tidak diikat. Lalu Nabi bertanya, kenapa untamu tidak kau ikat? Dia menjawab dengan jawaban baik menurutnya. Saya tawakal kepada Allah ya Rasulullah. Ya tawakal itu aku serahkan kepada Allah. Nabi mengingatkan, i'qil fatawakkal. Ikat dulu baru bertawakal. Kalau orang tidak mengingat bertawakal, ini ceroboh, main-main. Dan Allah tidak mengajarkan semacam berusaha itu penting. Termasuk menjadi orang yang lebih besar manfaatnya. Tadi bermanfaat untuk umat, berpikir bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat umat, bukan saja untuk diri sendiri. Ada gambaran begini, ada seekor burung. Ada satu orang yang suka sering belajar tentang tawakal, tasawuf, hak. Tapi mungkin cara pandang yang salah. Suatu ketika melihat seekor burung yang lemas,
Burung lemas mau mati. Seekor burung mau mati. Dia ingin membuktikan tawakal. Ini burung kayaknya kelaparan. Coba aku lihat. Dilihat. Tak lama kemudian ada seekor burung yang berterbang, membawa makanan. Burung tiba-tiba burung yang terbang mendekat kepada burung yang sudah lemas, sekarat mau mati. Burung yang terbang itu lalu membawa makanan, mendekatkan makanannya ke paruh burung yang sudah lemah. Dan rumahnya mencium, lalu membuka mulutnya dari makan. Setelah dimakan, baru burung ini mulai tumbuh sehat kembali. Kemudian mulai berdiri dan bergerak-bergerak. Burung yang memberi makan terbang. Kemudian setelah itu burung yang semula lemah itu akhirnya mulai berdiri, lalu bisa terbang. Melihat burung yang semula lemah, lemas terbang, lalu orang yang katanya tawakal tadi lalu pulang. Subhanallah. Lihat. Kalau sudah dengan Allah, lihat, ditolong dia. Dia sudah lemah, dikirim oleh Allah makanan. Sehingga dia menjadi sehat dan bisa terbang. Maka dia kembali pulang. Yang semula dia mau bekerja tak jadi, kenapa saya akan tawakal? Burung saja dijamin oleh Allah, kenapa saya tidak? Ini soal pemikiran yang benar. Akan tapi sebenarnya itu mata yang picik sebelah. Di hadapannya kan bukan satu burung, ada dua burung. Yang satu adalah burung membawa makanan dan berbagi, yang satu adalah burung yang ditolong. Kenapa dia pilih menjadi burung yang lemah lalu ditolong? Tidak ingin menjadi burung yang satu lagi yang bisa memberi pertolongan. Pandangan picik. Dia pulang dengan kepicikannya. Seharusnya saya akan menjadi burung yang terbang membantu orang lain. Mestinya begitu, hidup kita itu seperti itu. Untuk menjadi orang yang bangkit. Jangan menjadi orang yang minta, kita merepotkan orang, kita memberi manfaat untuk orang. Kurang lebih semacam itu. Nah, kalau orang punya prinsip seperti itu, selalu ingin berbuat baik untuk manusia karena Allah, lihat, dunia tidak akan menjadikan lalai. Kekayaan sebanyak apapun tidak akan menjadi lalai. Hari ini kan merawat hati yang lalai. Lalai itu karena apa? Karena dunia salah di saat dia berurusan dengan dunianya, dengan tahtanya, dengan jabatan di kerajaannya, yang menjadikan lalai, yaitu semuanya. Dunia menjadikan orang lalai, lupa. Akan tapi jika orang bisa menyadari urusannya dengan dunia ini ternyata bisa dijadikan menjadi urusan akhirat, maka dia tidak akan lalai. Orang boleh menjadi orang terkaya di Malaysia, tapi di otaknya adalah, dari kekayaanku ini akan aku gunakan untuk bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Terus begitu. Seperti tadi yang kita lihat. Dengan adanya Yayasan Al-Hijrah untuk berbuat yang baik. Sehingga kalaupun Anda menjadi orang paling kaya, tidak akan lalai hati Anda. Anda punya jabatan tinggi, tidak akan lalai hati Anda. Makanya bagaimana sekarang urusan dunia, alhamdulillah semua sudah berjuang urusan dunia. Tak ada yang tak bekerja hari ini. Mencari dunia, alhamdulillah, mencari kampus, university, mengajar orang untuk bisa mencari dunia semuanya. Akan tapi kita ingin mengajak merenung agar dunia yang Allah berikan kepada kita, lupa kita lalai. Tidak menjadikan hati kita lalai. Lalu bagaimana? Ada pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW menjadi orang cerdas. Orang cerdas tidak lalai. Orang lalai itu kan tidak cerdas. Sehingga gambarannya macam ini. Ada orang yang mengerti bahwasanya permata berlian itu mahal. Untuk bisa menjadi kaya raya, orang punya berlian. Dia pergi ke laut, ke pantai. Ke laut, di situ memang tempat di dalamnya ada berlian. Dia berusaha untuk bisa menyelam ke dalam untuk mendapatkan berlian yang banyak. Dan dia mendapatkan berlian, dibungkus, diwadahin, ditaruh di atas. Dia nyelam lagi, taruh di atas. Maka di saat dia punya kemampuan untuk mencari berlian, lalu dia mencari berlian, maka dia cerdas. Karena dia ngerti berlian bisa dibawa ke kota untuk dijual, harganya mahal. Maka yang bisa mengambil berlian, kok tidak mengambil berlian, pasti dia si bodoh. Bisa mengambil berlian, kenapa tidak? Ambil berlian, nanti bermanfaat dibawa ke kota menjadi kaya raya. Sehingga orang yang punya potensi untuk maju tidak maju adalah bodoh dia. Akan tapi setelah dia mengambil berlian, setelah berlian dikumpulkan kemudian, kok dia pergi ke kota dan berliannya ditinggal, ini juga bodoh lagi. Sudah mendapatkan berlian yang banyak, seharusnya dibawa ke kota untuk menjadi kaya raya, ternyata ditinggal.
Kenapa? Hati lalai dia, lupa bahwasanya, atau menjadi bodoh, lupa bahwasanya berlian itu sangat berguna, berharga di saat dibawa ke kota. Ditinggalkan di berlian. Itu contohnya dia tuh, orang sana tuh. Dia mencari kekayaan berlimpah dengan kekayaan menjadi kaya raya, tak tanya waktu meninggal dunia tak ada yang dibawa. Makanya kenapa permasalahannya? Dia mengumpulkan kekayaan, lalai hatinya dengan kematian, dengan akhirat. Sehingga menjadikan hidup kita selalu ingat kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Itulah orang yang hatinya tidak akan lalai. Itu yang disabdakan Nabi, orang cerdas. Nabi pernah bertanya kepada sahabat Nabi, ayun nasi akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu tentang siapa orang yang cerdas. Nabi menjawab, orang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang selalu menjadikan hidupnya itu mengingat kematian. Yang banyak ingat kematian itulah orang cerdas. Maknanya mengingat kematian itu apa sih? Bukan ingat aku nanti mati, aku nanti. Bukan. Orang yang beriman bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan panjang, dimulai dari di alam penantian, alam barzah, padang mahsyar puluhan ribu tahun, kemudian masuk surga, ahli surga masuk neraka. Dia memikirkan kehidupan di sana. Kemudian memikirkan bahwasanya kita semua akan mati dan akan menuju kehidupan yang di sana itu. Lalu apa? Dia dengan kecerdasannya akan mempersiapkan diri. Makanya orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Makna mengingat kematian apa? Mempersiapkan. Karena dia akan mati, dan matinya dia itu bukan, kalau orang beriman itu mati bukan sebuah akhir kehidupan, akan tapi kehidupan babak baru, memasuki kehidupan yang baru lagi. Kan kita beriman dengan alam barzah. Nggak ada yang tidak beriman, kita semua dengan alam barzah. Kematian itu pasti akan tiba loh ya semua. Kematian itu pasti datangnya. Dikatakan yang namanya kematian itu pasti datangnya. Akan tetapi orang kok seperti tidak yakin bahwa kematian itu datang. Sehingga dikatakan oleh para hukama, orang-orang bijak mengatakan bahasanya, aku tidak pernah melihat sesuatu yang sangat diyakini namun menjadi seperti yang sangat diragukan. Seperti kematian. Kematian itu semua orang meyakini, tapi kok seperti orang meragukan. Sebab kalau orang ditanya tentang semua bakal mati, mati. Tapi perilakunya seperti orang yang tidak mati. Dia tidak mempersiapkan kehidupan. Jadi lalai dengan hartanya yang Allah berikan kepadanya, padahal harta itu tuh menuju kemuliaan, menggunakan hartanya untuk kebaikan, tapi tidak digunakan. Tenaganya, ide-ide cemerlangnya, jabatannya yang sesaat 5 tahun, 10 tahun, itu Allah beri kepadanya jabatan, akan tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Nah, inilah orang-orang yang tidak cerdas. Lalu bagaimana? Mengingat kematian itu penting sekali, agar hidup. Dan kalau orang selalu ingat kematian, bukan berarti langsung mukanya langsung muka kusut, sedih terus. Enggak, mengingat kematian ke depan. Bahwasanya kita akan mati. Dan kita pun bisa mati, bisa saja berbicara ini belum selesai, sudah mati. Semoga panjang umur semuanya. Kita tidak akan bisa menjamin kalau kita akan hidup sampai esok hari. Semuanya akan mati, kita tidak akan mati. Maka dalam waktu singkat ini, mari kita merenungi tentang kematian kita. Agar kita serius dalam hidup ini. Bahwa kita akan mati, hai hamba Allah. Hidupkan hatimu agar tidak lalai dengan mengingat kematian. Mengingat kematian adalah menghidupkan hati. Mengingat kematian menghidupkan hati, kematian dirimu. Bicara tentang hari kiamat, ia akan tiba, akan tetapi ada kiamat yang akan menimpamu sendiri, yaitu kematian. Yang semuanya sudah tidak ada artinya lagi. Kekayaan yang melimpah yang kita tinggal tidak berguna. Kenapa? Sudah miliknya orang. Lalu bagaimana kita sekarang memikirkan kematian? Sudah, gambarkan begini saja. Anda, saya mati. Semua tidak usah memikir kematian orang lain. Saya mati. Oh, di ruang tengah ditutup kain. Yang biasa mengangkat suara tidak bisa lagi mengangkat suara. Mau mandi pun nggak bisa dimandikan orang lain. Pakai baju pun, yang mengenakan baju pun orang lain. Coba renungi, siapa itu? Adalah aku. Nggak usah melihat kematiannya orang lain, lihat kematian dirimu.
Apapun bentuknya, sepanjang apapun umur Anda, tetap akan masuki masa ini. Kemudian setelah itu lihat mandi, dimandikan oleh orang, mengenakan pakaian kain kafan pun orang yang mengenakannya. Kemudian setelah itu apa? Disolati. Habis itu mau dibawa kemana? Akan dihantarkan ke tempat sana tuh, kubur. Biarpun katanya kita adalah orang yang paling disayang, dihormati di tempat tersebut, kalau seandainya kita punya kekayaan yang melimpah, lihat rumah megah, perabotan mewah, segalanya ada, kita pun tidak bisa lagi menggunakannya. Bahkan kalau seandainya ada seorang ayah atau ibu yang berpesan kepada anaknya, anak-anakku tersayang, abinya nanti kalau wafat tolong abi jangan dibawa kemana-mana, abi tetap pengen di kamar ini, nggak diizinkan, harus dihantarkan ke kubur sana. Oh, mana kasur empuk yang pernah kita beli, nggak boleh kita tiduri lagi. Rumah megah nggak boleh kita tinggal di situ. Ingat itu semuanya. Bayangkan bahwasanya kita akan mengalami ini semuanya. Ini adalah kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita akan mati, kemudian kita akan dihantarkan ke sana, ke liang kubur. Sebelum itu lihat, setelah kita disolati, banyak orang memeluk kita. Akan tapi itu meluk, mencium sesaat, karena kita akan dihantarkan ke sana. Kita akan dikubur, akan ditanam tanaman, ditanam yang dalam-dalam sekali. Karena bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia. Yang berguna hanya imannya saja. Lihat, orang mungkin pada menangis karena kita menjadi orang baik dulu. Tapi ada orang yang bisa dihantarkan ke kubur, orang pada tertawa. Bayangin diri Anda sendiri yang dibawa ke kubur. Dihantarkan ke sana, Anda berjalan. Anda dipandu di atas keranda mayat. Mendengar kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah sepanjang perjalanan. Karena Anda ahli iman, kalimat la ilaha illallah indah bagi Anda. Alhamdulillah aku menjadi ahli la ilaha illallah. Di sana ada orang mendengar, munafikin, orang yang hatinya tidak beriman dengan benar. Mendengar kalimat la ilaha illallah, sakit dia, kenapa aku tidak beriman dengan benar kepada la ilaha illallah. Anda ahli iman. Di saat Anda diantarkan ke kubur, Anda senang. Kemudian setelah itu telah disiapkan lubang 70 kali 200 meter, 2 meter kali 110 liang lahat. Dan mau tidak mau Anda, kita ini akan dimasukkan ke sana, harus masuk ke sana kita. Lihat, kemudian kita letakkan di tanah. Pipi wajah yang katanya kita sanjung-sanjung nih, ternyata harus dibuka, ditempelkan ke bumi. Setelah itu mau diapain kita? Akan ditabur tanah. Ditabur tanah, kemudian ditumpahin tanah. Ditumpahin tanah di atas kepala kita. Ini orang katanya terhormat, tersanjung di dunia, akan diletakkan di sana. Sadari, ini semua akan mengalami tanpa terkecuali. Kemudian setelah itu apa? Siapa yang akan tinggal di atas sana? Nggak ada. Semua akan pergi meninggalkan kita. Hanya mungkin tinggal 1-2 keluarga, sanak kerabat saudara. Sebentar pun di sana baca doa-doa, kalau dia mengerti doa. Setelah itu mereka akan meninggalkan. Dan dikabarkan kita mendengar jalannya terompah kaki. Dan akan menjauh. Kita ada di alam kubur. Kita berada pindah alam kubur hanya untuk menyimpan jasad kita, akan kita masuk alam barzah. Nah, di alam yang baru ini, lihat setelah itu, yang diyakini oleh ulama kita, oleh kita ahli sunnah wal jamaah, ada pertanyaan malaikat mungkar. Ingat, ada pertanyaan. Dan sebelum datangnya malaikat mungkar nakir akan ada. Karena Anda ini orang baik, Anda orang rajin pengajian, senang berderma, Masya Allah. Berderma mah gak kecil. Bukan hanya 2,5% nunggu zakat, tidak. Mana yang butuhkan untuk pesantren, mana yang perlukan untuk masjid, akan aku beri. Karena Anda orang dermawan, Anda orang baik, ahli ibadah, Anda orang silaturahmi, Anda sering hadir majelis taklim semacam ini, Anda orang baik, maka di alam barzah itu dengan amal Anda sendiri yang disebutkan menjelma sesuatu yang sangat indah yang menjadikan seorang di alam barzah menjadi tenang. Dan dia mengucapkan salam, dalam riwayat disebutkan dia akan menyapa Anda dengan sapaan yang indah. Anda bertanya, siapa engkau? Dia menjawab, aku adalah sholat malam yang pernah kau lakukan dulu. Siapa kau? Aku adalah dermamu, sedekahmu untuk pesantren di sana, untuk Yayasan Al-Hijrah, pesantren Al-Akhlaq, pesantren mana-mana. Itu yang kau berikan dulu. Kemudian, siapa kau? Aku adalah baktimu kepada orang tuamu dulu. Siapa kau? Aku adalah baikmu kepada suamimu.
Baik mudah, semuanya akan datang menemaninya sampai gambarannya. Sehingga yang dimaksud ditemani adalah amal baiknya adalah amal baik yang menghiburnya. Sehingga alam barzah yang katanya mengerikan tentu bagi orang yang tidak punya amal baik. Yang punya amal baik akan menemukan keterangan. Ini yang kita hadirkan untuk menjadi orang yang tidak lalai kepada akhirat. Akan tapi lihat di kubur sebelah sana. Di kubur yang satunya lagi, seorang setelah ditanam, ditumpahi tanah. Kemudian setelah itu semua keluarga banyak pergi. Ternyata banyak yang datang dalam bentuk yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Dia ketakutan, siapa kau? Dia menjawab, aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu. Kau siapa kau? Aku adalah riba yang pernah kau makan dulu. Siapa kau? Aku adalah kezalimanmu kepada istrimu dulu. Semuanya tampak menakutkan. Dia ketakutan di alam barzah, ini belum ada hukuman. Belum. Itu hanya amal yang menemaninya. Sampai digambarkan lagi setelah itu apa? Kalau yang tadi anak orang yang baik, orang yang solehah semacam ini, lihat, matanya terjaga, kehormatannya terjaga, sedekahnya banyak, amal baiknya banyak, ditemani amal yang baik. Kemudian di saat malaikat mungkar nakir datang kepada Anda tidak pernah ragu. Bahkan itu seperti sambutan seorang tamu. Dia bertanya, man rabbuk? Ya, aku tahu Tuhanku adalah Allah. Man nabiyuk? Jadi ditanya tidak pernah takut. Seperti ditanya, ibu gimana bisnisnya kalau di dirinya? Gimana usahanya? Oke. Seperti itu, tidak ada rasa takut saat itu. Karena Anda orang-orang semacam ini. Maka pertahanlah kemuliaan di dunia saat ini untuk menjadi nyaman di alam barzah. Belum, nanti setelah alam barzah adalah kehidupan yang panjang. Ini kebaikan Anda, akan tapi yang satu lagi lihat. Ya zina, nyari beribanya, mata lihat yang haram, lihat di saat sembunyi yang nonton yang enggak benar, dosanya banyak-banyak, akan datang menakutkan bagi dia. Kemudian setelah itu apa? Akan ditanya oleh malaikat. Malaikat pun digambarkan tampak dengan wujud yang menyeramkan. Saya mendekatkan matanya biru. Kemudian, bukan menyeramkan, suaranya lebih lantang dari halilintar. Coba bayangkan saja sebelum Anda masuk alam barzah, di sebuah rumah kuno, rumah lama, yang jarang dihuni oleh orang. Kemudian Anda suruh datang ke sana, kemudian Anda pengen pergi ke dapur untuk mengambil satu makanan atau minuman. Sunyi, senyap, tak ada suara. Tiba-tiba ada gelas jatuh, Anda terkaget. Hanya suara gitu saja. Dalam keheningan tiba-tiba ada suara kecil saja sudah mengagetkan Anda. Bagaimana di saat dia sudah merasa takut dengan amal-amal buruk yang menemaninya. Kemudian setelah itu datanglah malaikat mungkar nakir dan dia bertanya dengan pertanyaan yang suaranya lebih lantang dari halilintar. Suara keras saja menakutkan, apalagi jika dikatakan suara itu lebih lantang dari halilintar. Man rabbuk? Dia tidak akan mampu menjawab. Karena yang menjawab adalah imannya, hanya berkata Kemudian setelah itu akan digebuk, dipukul oleh malaikat. Yang dikatakan pukulan malaikat mungkar nakir kepada orang yang di alam barzah, ini seandainya dipukulkan di dunia, maka akan hancur. Itu belum siksa kubur. Belum siksa di alam barzah. Keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah ada siksa kubur. Setelah ditanya tidak mampu menjawab, karena di dunia banyak kemaksiatan, tidak iman benar dengan Allah. Setelah itu dia diserahkan kepada malaikat penyiksa, lalu mendapatkan siksa di alam barzah. Yang satu lagi, Anda orang baik, Masya Allah, kebaikan Anda banyak, bicara tahajud ada dan sebagainya. Akan tapi lihat, penantian hingga dibangkitkan di padang mahsyar. Dia di padang mahsyar dalam keadaan juga terhinakan di padang mahsyar karena banyak dosa-dosa membebani langkahnya sehingga dia merasa kesulitan. Belum lagi nanti saat nyebrang Shiratal Mustaqim, semua dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah akan membebani seorang di saat berada di Shiratal Mustaqim sehingga akan tersungkur ke neraka jahanam. Tapi orang yang punya menunda-nunda mohon ampun, maka ketahuilah di saat di alam barzah dosa sudah tidak ada lagi karena dia sering istighfar yang serius. Mohon ampun akan segala dosa. Silaturahmi, tidak mutus tali persaudaraan, maka ketahuilah di alam barzah dia nyaman, dibangkitkan nyaman, kemudian di Shiratal Mustaqim laksana seperti kilat. Sekarang kita perlu tengok diri kita saat ini seperti apa. Ayo, agar kita enak nanti di padang mahsyar, di alam barzah indah, maka saat inilah kita mulainya. Maka dari itu, kalau orang selalu mengingat kematian, hidupnya akan indah. Mustahil dia akan dolim kepada suami.
Dia tidak akan kasar kepada istri. Seorang suami yang memanja istri, bercengkrama indah dengan istri, bermesraan dengan istri, ternyata menjadikan mesra di alam barzah. Maka suami yang zalim pada istri, sengsara di alam barzah. Istri yang kurang ajar sama suami, sengsara di alam barzah. Seorang anak durhaka sama orang tua, hidup tidak enak di dunia, di akhirat juga akan sengsara. Maka kesimpulannya adalah, kalau orang selalu mengingat kematian dan mengingat kehidupan setelah kehidupan di dunia, maka hidupnya akan indah. Susah berbuat zalim dia. Kalau ada orang berbuat zalim itu hatinya lagi lalai, tidak ingat akhirat, tidak ingat bahasanya ada kematian. Semua kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba, kalau belum diampuni Allah di dunia, akan tampak di alam barzah. Makanya siapapun dari kita, ayo berdamailah dengan manusia. Siapa kesalahan-kesalahan dengan manusia? Zalim yang berebut waris, yang kurang baik sama orang tua, sama suami kurang baik, sama istri sering kasar, memukul, berbuat jahat. Berakhirlah kejahatan ini. Ini kejahatan akan mempersulit hidupmu di alam barzah. Ayo kita koreksi diri. Yang punya kekayaan melimpah, ingat, kekayaan itu akan jadi beban kalau bukan kita gunakan untuk kebaikan. Seberapa banyak yang Anda dermakan dari kekayaanmu, hai orang kaya? Lalu bagaimana urusanmu dengan suamimu? Senyummu pada suamimu adalah ibadah. Pengabdianmu kepada suamimu adalah ibadah. Lihat, yang terjadi apa? Kalau orang selalu mengingat kematian, hidupnya akan indah. Jangan dibayangkan dengan sebaliknya. Kalau ingat mati jadi serem. Enggak, itu ingat membujurnya jasad. Mengingat kematian maknanya masa depan. Jadi aku dengan istriku, istriku adalah bagaimana akan aku jadikan sebab aku bahagia di alam barzah. Suamiku, bagaimana aku jadikan sebab aku bahagia di alam barzah. Sehingga hidupnya mesra, tidak ada kezaliman, saling membantu, mesra. Sehingga kami sering sampaikan, tanda ahli surga itu adalah hidupnya di dunia indah. Yang hidupnya di dunia penuh dengan seksa, ada dengki, ada dendam, ada benci. Biarpun katanya ibadah, ternyata dia adalah calon ahli neraka. Orang ahli surga di dunia nyaman. Bahkan mereka mengatakan di dunia seperti di surga sudah. Karena ketemu dengan saudaranya baik, saya tidak zalim pada dia, saya senang, saya mencintai, indah, nggak ada dendam. Coba. Ahli neraka itu, biarpun katanya ahli majlis taklim, majlis ilmu, ahli neraka di dunia seperti di neraka. Lihat kan ada dendam, ada benci, ada dengki. Oh, lihat sih dia, oh kurang ajar dia. Dia musuhku kemarin. Oh, dia pinjam uang. Dia hidupnya tidak enak. Sama suami berantem setiap hari, pagi, sore, siang, malam. Pagi, sore, siang, malam. Pagi, sore, siang, malam. Selalu ribut. Mana ada indah, mana ada surga. Tapi si dia yang hidupnya mesra, pagi cengkrama, sendagurau dengan pasangan, lihat, mesra, 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 indah, indah, indah. Ternyata dialah orang yang akan indah nanti di akhirat. Maka agar hati Anda tidak lalai, ingatlah kematian. Ingatlah kematian Anda, persiapkan Anda untuk mati. Maka kalau Anda mempersiapkan diri untuk mati, lihat, ternyata semua ini bisa kita jadikan sebab kita untuk bahagia nanti di akhir. Ini saja mungkin gambarannya, sederhananya, ayo semuanya. Dosa yang pernah kita lakukan, na'udzubillah. Dan ingat, pungkasannya adalah, bagi yang merasa bahwa kayaknya barzahnya kelam. Barzahnya kelam, karena dosanya banyak. Sama istri tak baik, sholat juga Masya Allah setengah-setengah. Pelit oke, nomor 1. Sama saudara rebutan peninggalan, waris. Wah, ada ini, hati-hati. Silsilah, ini perlu kita hadirkan silsilah. Ada orang tanpa ahli pengajian dia. Pengajiannya paling rajin ngaji, pengajian majelis rajin, sholat malam rajin, puasa rajin, tapi berebut warisan dengan saudaranya. Itulah ahli neraka yang sering hadir majelis taklim. Ada model begitu. Oh, kayaknya ahli ibadah, walak-balik umroh ke neraka lewat Mekah, nggak sadar dia. Karena harta waris dia mengambil dengan cara yang tidak benar, tidak baik. Kemudian bagi yang pernah merasa punya kesalahan, dan harus merasa kita dengan adik tidak baik, dengan ibu kurang baik, dengan saudara nggak baik, hari ini kita berdamai. Kita berdamai dengan mereka. Adapun dengan Allah yang punya dosa-dosa pribadi dengan Allah, mungkin pernah kepleset zina, makan riba, pernah judi, dosa matanya melihat yang haram. Ingat Allah, hamba Allah. Jika Allah belum mengampuni kita saat di dunia, maka itu akan tampak sebagai siksa di alam barzah. Maka dari itu bergagaslah mohon ampun kepada Allah. Inilah orang cerdas, jangan lalai hatimu. Kita akan mati, jangan sampai kita mati dalam keadaan dosa masih ada belum diampuni. Dan ingat, Allah maha luas dengan pengampunannya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba,
pengampunan Allah lebih agung daripada dosa kita. Maka jangan menunda dan memohon ampun kepada Allah. Bergegaslah menuju kepada pengampunan Allah. Menyesali dosa-dosa, ada dosa pribadi dengan Allah, cukuplah Anda mengadu kepada Allah, jangan mengadu kepada bangsa manusia. Dosa pribadi, ada mungkin orang masa lalunya kelam, pernah kepleset dalam zina, urusanmu dengan Allah. Sekarang berpernahlah seperti seorang suci yang tidak pernah berurusan dengan itu. Takut kepada Allah, menyesal. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Sebesar apapun dosamu, hai hamba Allah, pengampunan Allah lebih agung. Catatannya, bergegaslah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegas, jangan nunggu esok hari. Jangan-jangan nunda esok, saya tobat esok saja, matinya malam, belum diampuni oleh Allah. Hari ini kita harus bergegas. Meningkatkan kualitas kebaikan kita dengan apapun yang Allah berikan. Harta, tahta, kesempatan untuk kebaikan. Kemudian setelah itu apa? Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Dan Anda harus punya waktu untuk merenung seperti ini. Renungan ini penting di rumah Anda. Bukan sekedar Anda berzikir saja, ibadah saja, tidak. Anda merenung tentang masa depanku. Merenungi tentang urusanku dengan ibuku. Kenapa aku ngomong kasar dengan ibuku? Kenapa aku kalau ngomong sama suamiku kok kasar ya? Kalau aku ketemu dengan teman-temanku waktu di pengajian, aku bisa senyum ketawa sini, tapi kenapa waktu aku ngomong dengan suamiku, kenapa kok suaraku jadi keras, lebih terangkat? Ada apa ini semuanya? Sama seorang suami kalau di kantor, di office, Masya Allah, dengan karyawan bisa senyum, menebar senyum, tapi kenapa kalau sedang ngomong sama suaminya ngangkat suara? Ada apa dengan ini semuanya? Iblis telah masuk dalam diri. Syaitan telah menguasai kita. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi kawannya nanti di neraka. Ayo sekarang kita yang indah hidup di dunia. Maka jangan menjadi orang lalai. Ingat, dunia ini tempat bercocok, tempat berbekal untuk menggapai keindahan nanti di akhirat. Tapi ingat, yang tadi yang punya kesalahan jangan nunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan untuk milik, hari ini bergegas, ikrar, saya akan kembali ke rumahku berdamai. Waris akan aku bagi dengan secepatnya. Kemudian aku harus minta maaf kepada ibuku, ayahku, dan aku akan berbuat baik seterusnya. Aku harus minta maaf pada suamiku, istriku, dan seterusnya. Di saat hati kita selalu ingat, tidak lalai, ingat akhirat, maka akan terjaga kita. Di saat kita di dunia terjaga, maka kita akan selamat nanti di akhirat. Indah di alam barzah, mendapatkan kenikmatan surga. Surga yang Allah dahulukan di alam barzah, ada kenikmatan itu. Kemudian nanti di padang mahsyar kita tidak menemukan capek padang mahsyar karena ahli iman bersama rombongan-rombongan Allah cintai. Kemudian kita meluncur ke surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.